Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du. Faya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sahabat Asa Abidin Channel, alhamdulillah kita berjumpa lagi. Semoga yang menyaksikan tayangan ini, kajian ini, semuanya diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan umur yang panjang dan bermanfaat serta barokah, serta diberikan keselamatan oleh Allah fid dini wa dunya wal akhirah. Baik, sahabat rahimakumullah, pada kesempatan ini saya ingin mengurai tentang perjalanan hidup manusia. Pertama, pernah kita bertanya bahwa sebelum kita berada di alam dunia ini, berada di alam manakah kita? Nah, maka jawabannya berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, kita berada di alam zar. Jadi sebelum manusia itu di alam dunia, dia berada di alam zar. Kita berada di alam zar. Semua manusia awalnya di sana terlebih dahulu. Dan mereka oleh Allah ciptakan di alam zar ini, yakni dikeluarkan melalui punggungnya Nabi Adam alaihissalam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa idza akhadha rabbuka min bani adama min juhurihim dzurriyyatahum wa ashhaduhum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Jadi ketika Allah mengeluarkan keturunan Adam dari punggungnya Nabi Adam, keturunannya, dan mereka bersaksi pada diri mereka, Allah bertanya kepada mereka, alastu birabbikum, benarkah aku ini Tuhanmu? Qalu, mereka menjawab, bala syahidna, benar, bahkan kami bersaksi. Kami bertanya kepada kamu agar pada hari kiamat sesungguhnya kami tidak menjadi dari orang-orang yang lalai, orang-orang yang lupa. Nah, ketika manusia lahir ke alam dunia, ketika manusia lahir ke alam dunia, begitu punya umur di alam dunia, maka semua manusia pasti punya harapan. Bahkan Sayyidina Ali pernah mengatakan, tidak ada manusia yang tidak punya harapan. Semua manusia punya harapan. Bahkan orang yang sudah tua renta sekalipun, dia punya harapan. Dan harapan itu dibawa sampai ke alam kubur. Maka kenapa sehingga manusia itu lupa bahwa dia pernah mengadakan suatu perjanjian dengan Allah. Maka ketika manusia itu lahir, manusia itu disadarkan oleh Allah dengan ilmunya Allah segala sesuatu yang ada di alam ini, agar manusia itu sadar, dan kesadaran itulah merupakan fitrah manusia.
Artinya kesadaran bahwa dirinya adalah sebagai seorang makhluk yang pernah berjanji kepada Allah ketika di alam zar. Maka alam ini adalah sebagai pengingat kita akan keesaan Allah Subhanahu wa taala, akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, satu contoh, ada kisah Nabiullah Adam alaihissalam. Ini boleh percaya, boleh tidak. Dongengnya seperti ini. Jadi satu ketika di alam sana, di alam zar, Nabi Adam alaihissalam berjumpa dengan seseorang. Nabi Adam bertanya, ini siapa ini? Nah, ini kamu punya cucu ini Adam. Siapa? Ini namanya Daud. Umurnya berapa? Umurnya 40 tahun. Sedikit sekali, berikan umurku kepadanya 60 tahun. Maka Nabi Adam yang tadinya umurnya sekitar 1000 tahun, maka pada saat dia di umur 940 tahun, malaikat datang untuk mencabut nyawanya. Nabi Adam alaihissalam bertanya, umur saya kan belum sampai 1000 tahun. Nah, kamu lupa bahwa kamu telah menyerahkan sebagian umurmu kepada Nabi Daud pada saat itu di alam zar. Oh tidak. Nah, ini membuktikan bahwa manusia itu memang sifatnya lupa. Ketika dia lahir ke alam dunia, dia lupa akan perjanjiannya, akan perjanjian dengan Allah bahwa dia akan beriman, akan tunduk, akan taat kepada Allah. Maka alam ini adalah memberikan kesadaran kepada mereka. Nah, manusia kemudian yang kedua, dia hidup di alam dunia. Alam dunia ini adalah merupakan alam kenyataan, alam johir. Nah, di alam dunia ini manusia, setiap kita hidup dalam 3 alam. Pertama, kita alam kenyataan. Alam dunia ini alam kenyataan. Anda melihat saya juga melihat Anda. Ini nyata. Kemudian alam mimpi. Alam mimpi ini di alam bawah sadar. Ini merupakan alam juga. Nah, kalau semisal di alam bawah sadar, di alam mimpi, kita bisa terjadi apapun. Bahwa kita ingin tiba-tiba ada di Jakarta, atau ada di suatu tempat yang indah, maka saat itu kita berada di tempat sana. Cuma alam mimpi itu hanya sekitar beberapa menit yang terjadi pada saat kita mimpi. Nah, tidak bisa ketika kita berada di alam nyata. Kita harus melalui proses demi proses. Di alam mimpi kita ingin ketemu bidadari, tiba-tiba datang saat itu juga. Ini alam mimpi. Kemudian ada alam tersendiri. Contoh begini, ketika kita melihat tayangan TV, kemudian melihat tayangan sinetron, film, ada adegan-adegan dramatis yang menyedihkan, yang mengerikan, kita tiba-tiba berlinang air mata. Nah, saya tidak tahu apa yang Anda rasakan, seperti apa yang Anda rasakan, tetapi itu merupakan alam tersendiri baginya. Atau Anda mengucap salam kepada saya tidak mendengar, saya diam.
Anda menganggap saya tidak menjawab, lalu kemudian Anda merasa tidak dihargai, merasa tidak dihormati, sehingga Anda menangis. Dan di situ ada alam tersendiri. Di dunia ini juga kita sudah ada alam-alam yang lain, yaitu alam mimpi, alam tersendiri. Nah, di dunia ini kita hidup bukan dalam alam yang sebenarnya. Nah, makanya ada ungkapan Sayyidina Ali, an-nasu niyamu faidza matum tabahu. Jadi manusia itu tidur. Manusia itu tidur, maka apabila dia meninggal, dia terbangun dari tidurnya. Jadi kita ini tidur dalam artian kita ini dalam seperti bagaikan alam mimpi di dunia ini. Karena semuanya tidak nyata. Anda jadi orang kaya itu tidak nyata. Suatu saat Anda akan berhenti dari kekayaan Anda, kembali kepada kehidupan yang lain. Anda pun miskin itu juga tidak nyata. Karena nanti Anda akan meninggalkan kemiskinan itu. Entah itu jabatan, entah itu kepintaran, entah itu kekuasaan dan sebagainya, kecantikan, bahkan ketampanan, itu semua tidak nyata. Karena itu sementara dan pada akhirnya akan berakhir, akan punah. Nah, tetapi yang nyata adalah bahwa dunia ini merupakan perjalanan hidup manusia. Dimulai dari alam kandungan, lahir, kemudian menjadi bayi, remaja, dewasa. Nah, ini merupakan pembekalan untuk melanjutkan perjalanan hidup ke masa berikutnya. Oleh karena itu, maka ketika misal kita melakukan hubungan, ciptakanlah suasana yang harmonis, yang romantis. Karena ini merupakan pembekalan yang akan mempengaruhi kejiwaan si anak itu sendiri. Contoh begini, kalau misalkan seorang ibu membuat susu untuk anaknya, dia dibuatkan dengan penuh rasa cinta, penuh ikhlas. Maka anaknya akan meminum susu itu dengan nikmat. Ibunya berkata, ini ibu buatin susu nih dengan penuh cinta. Berbeda apabila dibuatkan dengan keterpaksaan, dengan rasa kekesalan, dengan amarah, itu beda. Nah, ini akan mempengaruhi secara psikologis anak kita nanti di masa yang akan datang. Nah, itulah proses pembekalan manusia. Nah, lalu kemudian dalam perjalanan hidup manusia itu hati-hati ketika sudah sampai di umur 40 tahun. Jangan sampai kita berleha-leha, bersantai-santai di umur itu. Karena kalau kita berleha-leha di umur itu, hati-hati. Kita bisa celaka, kita mendapatkan sengsara, baik di dunia maupun di akhirat. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, alam ya'ni lil ladzina amanu an tahsha qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazzala minal haqq. Allah menyampaikan firman-Nya, apakah tidak tiba kepada orang-orang yang beriman bahwa tunduk hati-hati mereka untuk mengingat Allah, zikir kepada Allah, wa manazala minal haq, dan yang telah Allah turunkan dari kebenaran. Ketika manusia itu, ini menyangkut dengan umur,
ketika manusia itu sampai umur 40 tahun, itu kita hati-hati, jangan lengah, jangan berleha-leha dalam urusan ibadah. Karena umur 40 tahun ke atas itu rentan, sudah mulai banyak penyakit, ya, umur sudah mulai mendekati. Maka diingatkan, apakah belum sampai kepadamu peringatan agar kamu berzikir kepada Allah, mengingat Allah, bersibuk-sibuk dalam beribadah. Kalau kamu di umur 40 tahun tidak berusaha untuk beribadah yang baik, maka hati-hati. Nanti bisa terjerumus, tersiksa di dalam kesengsaraan. Ini disinggung oleh Allah di dalam ayat ini karena pada zaman dahulu, zaman Rasul itu banyak orang 40 tahun itu hidupnya masih berleha-leha, masih senang-senang dengan kehidupan dunia. Nah, ini diperingatkan, hati-hati. Di umur 40 tahun ini manusia sudah mulai rentan dengan penyakit dan sebagainya. Sehingga karena kematian itu adalah sesuatu yang pasti tapi tidak dapat dipastikan oleh kita. Sesuatu misteri tapi itu ada nyata. Nah, maka hati-hati, umur kita ini harus kita manfaatkan sebaik-baiknya, terutama ketika umur 40 tahun. Kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan berleha-leha, jangan bersantai-santai. Kalau kita berleha-leha, bersantai-santai, maka hati-hati. Baik, ini saja yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.